Di kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai poin-poin penting dalam pembangunan kolam renang dan berikut adalah 15 poin penting dalam pembangunan kolam renang. Poin yang pertama adalah mengukur lahan yang akan dibuat kolam renang. Memperhitungkan berapa luas lahan yang tersedia untuk dijadikan sebuah kolam renang merupakan hal yang sangat penting, karena dari proses ini Anda nantinya akan mengetahui kira-kira berapa ukuran hasil jadinya dan bentuk kolam renangnya. Oleh karena itu kami menyarankan supaya Anda menggunakan jasa kontraktor kolam renang sehingga tahapan ini dapat dikerjakan ketika survei dilakukan. Poin yang kedua adalah membuat desain dan tata letak atau yang biasa disebut dengan layout design. Dalam membuat kolam renang, tidak semata-mata hanya memperhitungkan bentuknya saja. Di sini Anda juga perlu untuk mengatur tata letak kolam renang yang ideal, baik dari kolam renang itu sendiri yang lengkap dengan ukuran ketebalan beton ataupun kemana pipa sirkulasi akan diarahkan, kebutuhan ruang mesin dan juga ruang balancing tank yang akan menunjang sistem sirkulasi kolam renang tersebut. Poin yang ketiga yaitu, pemasangan bow plan. Bow plan sendiri merupakan pembuatan pembatas yang akan digunakan untuk menentukan batas area kerja pada saat akan memulai sebuah pembangunan. Bow plan ini akan menjadi tanda, baik bentuk dan ukuran bangunan yang akan dikerjakan. Jadi pastikanlah dalam pembuatan bow plan ini dilakukan dengan benar dan langsung disetujui oleh pemilik kolam renang supaya dapat meminimalisir kesalahan bentuk dan tata letak kolam renang yang akan dikerjakan. Poin keempat ialah, penggalian tanah untuk kolam renang. Setelah selesai melakukan pembuatan atau pemasangan bow plan, selanjutnya akan dilakukan penggalian tanah untuk kolam renang. Penggalian kolam renang merupakan sebuah kewajiban untuk kolam renang yang langsung menyentuh dengan tanah. Untuk proses penggalian tanah ini ada baiknya dilakukan dengan manual. Walau mungkin membutuhkan waktu yang lebih lama jika dibandingkan dengan menggunakan alat berat penggali, namun hasilnya jika menggunakan tenaga manual akan lebih rapi dan memiliki tingkat keakuratan ukuran yang tinggi. Poin kelima. Pembuatan lantai kerja. Lantai kerja pada pembuatan kolam renang berfungsi sebagai penyekat antara beton dengan tanah, sehingga nantinya akan meminimalisir bergesernya konstruksi kolam renang apabila ada pergerakan pada tanah di bawahnya. Selain itu, lantai kerja berguna juga untuk mempermudah akses bagi para pekerja pembuat kolam renang. Pembuatan lantai kerja umumnya juga dibentuk untuk membuat ruang penempatan pondasi tapak, jadi tidak semata-mata dibuat lurus sesuai bentuk kolam renang saja. Poin keenam, pembuatan bekisting hebel. Fungsi dari bekisting hebel ini hampir sama dengan pembuatan lantai kerja, yang membedakannya adalah letak dari pembuatan strukturnya. Jika lantai kerja terdapat pada dasar, maka bekisting hebel terdapat pada sekeliling dinding kolam renang, yang nantinya akan menjadi dinding kolam renang Anda. Poin ketujuh. Pembesian. Langkah yang ketujuh adalah pembesian. Ini merupakan proses yang cukup penting dan vital karena akan terhubung pada kekuatan kolam renang yang Anda miliki. Jadi pastikan dalam proses pembesian pastikan penggunaan besi benar-benar memiliki diameter yang tepat. Saran dari kami ketika proses pembesian hindari untuk menggunakan besi yang terlalu kecil. Setidaknya gunakan besi dengan ukuran 6 mm ke atas hingga untuk pondasi kolam renang. Poin ke-8 yaitu pemipaan. Untuk mendapatkan sistem sirkulasi yang baik pastinya juga diperlukan penggunaan saluran pipa. Rancangan jalur pipa pada kolam renang ini dilakukan sebelum proses pengecoran. Nantinya ada sebagian pipa yang tertanam oleh beton. Penggunaan pipa untuk kolam renang ada baiknya menggunakan kualitas AW yang lebih kuat dan tahan kimia. Karena tentunya kolam renang akan menggunakan beberapa bahan kimia guna menciptakan air yang jernih secara ideal. Rata-rata untuk memenuhi jalur sirkulasi ideal kolam renang pribadi, pipa yang digunakan menggunakan ukuran 1,5 inci sampai 3 inci. Poin ke-9, pembuatan bekisting dalam. Proses dilanjutkan dengan pembuatan bekisting dalam. Walau ini hanya proses sementara dan nantinya akan dilepas kembali, namun pembuatan bekisting dalam ini tidak boleh diremehkan. Untuk pembuatan bekisting dalam ini digunakan material triplek, kayu kaso, dan terkadang dibutuhkan beberapa batang bambu. Bekisting yang dibuat ini nantinya harus dapat menahan beton yang akan ditumpahkan ke kolam renang. Pembuatan bekisting ini nantinya akan berguna untuk membentuk beton dari kolam renang Anda. Poin ke-10, pengecoran. Untuk proses selanjutnya adalah proses pengecoran. Apabila Anda menggunakan jasa dari Trijaya Pool, maka beton yang digunakan adalah beton bermutu. Hanya Trijaya Pool yang menggunakan mutu beton, jadi jika ingin kolam renang Anda berkualitas tinggi dan tahan lama, maka bisa menggunakan jasa kontraktor dari Trijaya Pool saja. Poin ke-11, plaster dan waterproofing. Tahap yang ke-11 adalah proses plaster dan waterproofing. Tahapan ini termasuk tahapan yang paling penting setelah bekisting dilepas. Ada beberapa lapisan yang perlu diberikan di dinding dan lantai dasar kolam renang seperti penutupan pori-pori beton dan untuk membuat bidang kolam renang yang sesuai. Waterproofing berguna untuk mencegah kebocoran kolam renang. Poin ke-12, pemasangan lapisan dinding dan dasar kolam renang. Kolam renang hampir jadi. Selanjutnya dilakukan pemasangan lapisan dinding dan dasar kolam renang. Hal ini dilakukan bertujuan untuk mempercantik tampilan kolam renang di rumah Anda, umumnya digunakan mozaik, keramik, atau batu alam sebagai lapisan untuk bibir kolam renang.
Dalam tahapan ini, supaya terlihat lebih rapi maka pastikan bahwa jarak dari tiap lembaran yang ditempelkan pada dinding dan lantai kolam renang tetap teratur karena jika jarak yang diberikan berbeda, nantinya pasti akan terlihat menjadi kurang rapi. Jika Anda menginginkan pembuatan kolam renang dengan biaya membuat kolam renang yang terjangkau, maka bisa menggunakan jasa dari Trijaya Pool saja. Poin ke-13 pemasangan mesin dan peralatan sirkulasi. Pemasangan mesin dan peralatan sirkulasi yang berguna untuk menunjang sirkulasi kolam renang yang ideal. Peralatan sirkulasi yang akan dibutuhkan pada tahap ini adalah mesin pompa, kemudian ada juga filter kolam renang. Sebenarnya ada peralatan lain yang dibutuhkan, namun ini sifatnya opsional yang dapat diinstal ke ruang mesin. Seperti box panel yang digunakan untuk memudahkan mengontrol arus listrik. Selain peralatan-peralatan tersebut, ada juga komponen kecil lain yang digunakan dalam instalasi di dalam ruang mesin seperti pipa jenis AW dan ball valve. Poin ke-14, pengisian air kolam renang. Setelah mesin sudah diinstal dan kolam renang sudah dibersihkan, kali ini akan dilanjutkan dengan pengisian air kolam renang. Untuk menghitung kebutuhan air yang nantinya Anda butuhkan pun cukup mudah. Poin ke-15, treatment awal air kolam. Tahapan paling akhir dari pembuatan kolam renang adalah dengan melakukan treatment awal air. Setiap air baru yang dimasukkan ke dalam kolam renang, baik itu air sumur atau air tangki, pastilah tidak akan memiliki kejernihan yang maksimal, oleh karena itu perlu dilakukan treatment awal atau yang biasanya disebut dengan pengendapan kotoran. Jika sahabat pool membutuhkan jasa pembangunan, renovasi, instalasi dan perawatan kolam renang, segera hubungi dan kami siap membantu mewujudkan kolam renang impian.